Mohon kata palsu. Buktikan aslinya. Bukan begitu. Iya, buktikan aslinya. Ya, dibuktikan aja Buktikan aslinya. Buktikan. Saya akan Enggak. berhenti bilang palsu kalau ada aslinya. Saya pikirkan aja. Enggak. Karena Iyalah. penasihat hukum Anda bicara dulu cara bicaramu itu. Oh, enggak usah. Saya bisa bertanggungjawabkan. Anda memang kalau mau membantu tuntut orang saya orang. bilang palsu, Ya. ya silakan tuntut. Bung Jamada, Termasuk ijazah Pak Iya. Jokowi bilang palsu. Palsu. Dibuktikan Belum aja. bisa. Udah palsu, Ada udah nggak palsu. aslinya, gitu. Mohon dicatat ya. biarkan dengan konsekuensi. Perkataan dia ini palsu. Iya, Iya. palsu. Semua di sini coba nilai. Enggak bisa nih Memang palsu. Memang palsu. Sama kawan dengan Roy. Memang Bisa nggak palsu. mau perkataan Anda itu? Udah memang palsu. Biarkan, Perkataan biarkan, Bawa dong. biarkan Dia Bang Roy jasa Suryo dengan hukum. konsekuensinya. Saya kira tolong juga Biar, dilerai. enggak, beliau sudah, Bang Roy ini palsu. sudah Saya nggak terima, tersangka. saya selaku praktisi hukum. Nanti konsekuensinya silakan disampaikan. Termasuk ijazah Pak Saya nggak Jokowi. bisa. Sama Iya, kita saya juga nggak bisa praktisi melarang hukum, saya menyampaikan Yahmada. Saya keberatan. Yahmada, bawa aja dulu aslinya, tunjukkan. Kalau nggak bisa dilerai. Kalau nggak bisa dilerai. Bagi saya yang Asli. tidak boleh di sini Kalau adalah nggak bisa menghujat. dilerai kata-kata Kalau palsu dengan itu keyakinan, seolah-olah dia hakim. saya harus adil di sini, Bung Yahmada. Ya, Kalau dengan ada keyakinan, Bung Bro, ada siapa silakan. di sini. Tapi Benar nggak ketika kata-kata ini? tidak senonoh, tidak baik, maka saya keluarkan. Kalau Bung Ya. Yahmada mengatakan bahwa ini tidak boleh, itu hak Bung Yahmada. Bung Yahmada mau keluar pun itu hak Bung Yahmada. Silakan. Silakan. Kecuali dia tidak pantas bicara tidak pantas ya. Saya Kalau akan- dengan keyakinan silakan. Ya, saya akan sangat Dengan sopan. konsekuensi hukumnya tentu. Saya akan dengan sangat sopan mengatakan monggo tindak. Nah, di sini saya harus minta. sampaikan saya tetap adil. Saya tidak ke Iya. kanan, saya tidak ke kiri, saya tidak pro, saya tidak kontra. Ketegangan mewarnai jalannya program Talkshow Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Dalam beberapa sesi, pembawa acara bahkan harus mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan narasumber hingga penonton demi menjaga kondusivitas dialog. Pada sesi awal, situasi mulai memanas ketika kuasa hukum Rismon Sianipar, yakni Jahmada Girsang, terus meninggikan suara dan memotong jalannya diskusi. Ia tampak tidak terima dengan tudingan yang menyebut kliennya memiliki ijazah bermasalah. Melihat situasi yang mulai tak terkendali, Aiman mencoba meredam dengan peringatan tegas, namun tetap halus. Ia menyampaikan bahwa setiap narasumber berhak menyampaikan argumen, dan apabila ada pihak yang tidak berkenan dengan jalannya diskusi, dipersilahkan untuk meninggalkan forum. Silakan lanjut, Bung Rifai, silakan. Ini dari Pakai ini, pakai Raja- ini. Pakai. pengacara Raja Konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok, dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan, Bang, jangan dong, Bang. Jangan terima itu. Iya, jangan. Udah. Tolong dikeluarkan. Dua-duanya keluarin. Udah, kita kembali Itu udah nyerang lagi, duluan. tetaplah bersama kami di Oke. Insiden ketegangan terjadi dalam program televisi Rakyat Bersuara yang melibatkan kuasa hukum Roy Suryo, yaitu Refli Harun dan pihak kuasa hukum dari Rismon, yakni Jahmada Girsang. Peristiwa itu bermula saat Refli Harun selesai berbicara dan hendak meninggalkan ruangan. Bung Refli. Silakan lanjut, Bung Rifai, silakan. Ini dari Pakai ini. Raja- pengacara Raja Konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok, dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan, Bang, jangan dong, Bang. Jangan terima itu. Iya, jangan. Udah. Tolong dikeluarkan. Dua-duanya keluarin. Udah, kita kembali Itu udah nyerang lagi, duluan. tetaplah bersama kami di Oke. Sebelum pergi, ia naik ke panggung dan menyalami Rismon serta Jahmada Girsang. Dalam momen tersebut, Refli sempat melontarkan pernyataan bernada sindiran, menyebut Jahmada Girsang adalah teman baik, namun telah pindah haluan tanpa memberitahu. Ucapan tersebut tampaknya memicu reaksi dari Jahmada Girsang. Ia yang merasa tidak terima langsung menghampiri dan memegangi tangan Refli Harun. Situasi pun memanas hingga terjadi aksi dorong-mendorong di atas panggung. Kericuan tersebut membuat jalannya acara harus dihentikan sementara. Pihak produksi kemudian mengambil jeda untuk meredakan ketegangan dan mencegah situasi berkembang lebih jauh. Jadi ini yang satu yang kami tidak terima. Kami disebut itu pengkhianat. Kami disebut itu tadi seperti Refli Harun. Lu nggak ngomong-ngomong. Lah tanya dong teori, maaf Pak, sedikit menyimpang. Teori pemberian kuasa dan penerima kuasa, tanya pemberi kuasanya. Jangan tanya penerima kuasa. Kalau saya terima kuasa aja dari siapa aja, yang penting tidak bertentangan dengan hati nurani saya, toh begitu kita semua advokat. Jadi saya disebut pengkhianat membawa Rismon ini ke lembah jurang. Hah?
Makanya ya maaf kata, saya mau sekali-sekali boleh dong. Selama ini lembut saya. Boleh dong saya tunjukkan diri saya siapa. Maaf kata. Jadi itu yang membuat kami. Sementara itu, kuasa hukum Rismon Sianipar, yakni Jamada Girsang, ikut angkat bicara. Jamada tambah emosi setelah kliennya disebut dengan istilah omon dan bahkan zombie oleh Roy Suryo. Ia menilai penyebutan tersebut tidak pantas dan berpotensi merendahkan martabat kliennya di ruang publik. Menurut Jamada, tudingan terhadap Rismon termasuk dugaan pemalsuan surat kematian untuk menghindari penalti beasiswa doktoral tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan serangan personal. Ia secara tegas meminta Roy Suryo menghentikan penggunaan istilah-istilah tersebut dalam forum terbuka. Saya mohon Mas Roy sopan. Saya baik ke Mas Roy selama ini. Terima kasih. Enggak, Tunai baik. permintaan baik. Terlalu. Permintaan baik kok. Saya jarang bicara. Oke. Dengarkan baik-baik ya. Jangan dirubah namanya jadi omon. Saya tidak suka. Nama yang benar siapa? Dr. Rismon. Mas Roy. Pakai dokter gak? Dengar dulu Mas Roy. Loh, pakai dokter gak? Dengar dulu. Jangan marahin saya. Saya jarang loh. Loh lah iya, jangan marahin saya. Bukan. Gini. Saya nggak mau. Pakai dokter tidak. Kalau saya oke, saya Dengar. sebut lengkap. Ini Mas Roy Dokter marah. Ang. Gini, ntar Bang Jamada sampaikan aja, nggak usah Iya. nyapa ke Namanya siapa? Silakan aja. Nama lengkapnya siapa? Dengar dulu. Oke. Nama lengkapnya siapa? Saya Selama berikan ini- kesempatan biar Bang Jamada Dengar dulu. baik-baik. Iya. Buka semua. Selama ini Rismon ini selalu manggilnya Mas Roy. Ke saya aja Pak, jangan ke Mas Roy. Ke saya pun Mas Roy. Saya pun manggilnya Mas Roy. Pakai emas tapi Tidak pakai pernah ada hijab istilah nggak lain. Tiba-tiba dibalas omongan mayat yang zombie lah segala macam. Oke. Ketiga. Nanti dikonfirmasi sama kuasa hukumnya, Gapur, nggak apa-apa. Mas Roy dan Dokter Tifa menunjukkan beberapa kali KTP-nya Rismon di muka umum. Ya, Ada undang-undangnya. tahu saya yang buat undang-undang. Undang-undang apa? Kok Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. tahu? Oh ya oke. Lah udah, Boleh nggak? nomor 27 tahun 2004. Boleh nggak? 2020. Yang Boleh nggak? mana yang tidak boleh? Karena sudah Bung Jamada, ditutup. Sebutkan aja nggak apa. Karena sudah ditutup NIK-nya. Saya Oke, buat tunjukkan lagi aja. Saya yang buat undang-undangnya gimana? Jika boleh silakan aja. Lah iya, ya udah. Tidak boleh silakan aja. Ya, memang. Saya hanya ingatkan bahwa ada undang-undang loh. Tidak boleh sembarangan itu data spesifik orang. Iya, saya tahu makanya saya pixelize ini. Oke. Iya kan? Udah, kejawab kan? Saya hanya menyampaikan baik-baik saja. Iya. Kalau menantang terus monggo aja. Iya. Hukum ya tetap berjalan. Ya silakan. Semua kita dinilai oleh Nanti aparat saya jawab, penegak Mas Aiman. hukum. Saya kira untuk sementara gitu. Selain itu, Jamada juga mempertanyakan tindakan Roy yang menunjukkan KTP Rismon di hadapan publik saat debat berlangsung. Ia menilai langkah tersebut berpotensi melanggar privasi dan tidak etis, terlebih dilakukan dalam siaran yang disaksikan luas oleh masyarakat. Namun Roy Suryo membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa nomor induk kependudukan dalam KTP yang ditampilkan sudah diblur, sehingga menurutnya tidak melanggar aspek perlindungan data pribadi. Kenapa saya tak? Oke, kalau minta mau dipanggil namanya, saya akan panggil dengan lengkap sesuai KTP. Dr. Rismon Hasiulan, Sarjana STM-Eng. Betul itu namanya? Enggak cukup selawadi Pak Rismon, Bang Rismon. Enggak, saya ingin menghormati orang. Kalau memang lulus ya saya hormati. Cukup Bang Rismon. Kita sampai sekarang di titik ini loh. Cuman kan Dia bilang Mas masalahnya. Roy loh. Oke. Aku juga Mas Cuman Roy. masalahnya begini. Ya, saya punya tayangan juga. Berani nggak ditayang ini? Ijazah ini Rismon nih. Tak sama dengan ijazah alumni Yamaguchi. Sudah diteliti ini oleh Taufik Bilfaqih, kemudian Joshua Sinambela, ada tuh tayangannya. Silahkan. Ciri-ciri fisiknya sudah ada juga. Ya. Saya ngikutin ini penelitian kawan. Ya udah, saya ikutin aja. Roy juga berargumen bahwa KTP bukan sepenuhnya termasuk data pribadi yang dilarang untuk ditampilkan selama informasi sensitif seperti NIK telah disamarkan. Ia bahkan menyebut dirinya pernah terlibat dalam pembahasan regulasi terkait keterbukaan informasi dan perlindungan data saat berada di DPR. Ini saja, saya menyesal ngomong seperti ini terus terang saja sebenarnya, karena bagi saya nggak mutu. The last statement from me ya, setelah ini saya pulang, karena nggak akan dikasih kesempatan ngomong lagi kan? Oleh bapak-bapak. Ya, sebelah karena kanan itu saya. saya mau pulang ya. Terima kasih Pak. Saya mengatakan inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Padahal
mudah sekali untuk membuktikan. Palsu. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, jangan dipotong. Ya, Saya setelah ini pulang. Oke. Kalau dia palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Embos lah, inilah dan lain sebagainya. Padahal kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismond Sianipar, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Karena tidak akan dikasih kesempatan ngomong lagi. Bukan Dian Sandi yang sebagai uploader yang bertanggung jawab, mereka yang disangkakan mengubah karena informasi yang terkait termuat di dalam objek digital yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama adalah Pak Jokowi. Ketika mengubah maka masuklah delik pidana di Undang-Undang ITE. Iya, itu. Itu Pak. maksud Anda ya? Iya. Oke. Tapi itu diyakini bahwa punya Pak Jokowi ijazah yang Bukan diupload Dian Sandi. diyakini, informasi kan terkait dengan Pak Jokowi nih. Ada di foto ijazah itu yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama itu kan Joko Widodo. Tapi kan Undang-Undang ITE mengubah dokumen asli. Apakah kemudian itu dokumen asli? Bukan objek digitalnya, Bang. Informasi yang kok ketawa sih? Enggak bagus ini menertawakan. Saya sedang serius. Boleh, gitu loh. saya kasih kesempatan. Jangan, kan belum tahu, Pak. Ya. Perdebatan mengenai foto ijazah yang dikaitkan dengan Jokowi kembali menjadi sorotan publik. Dalam sebuah diskusi televisi yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, perbedaan pandangan antara Rismond Sianipar dan kubu Roy Suryo serta Dr. Tifa kembali mencuat. Namun, momen yang paling banyak menjadi perbincangan justru terjadi ketika Rismond mendapat pertanyaan lanjutan dari Aiman terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Jadi apa yang dibantah selama ini menurut saya ada penyesatan publik ya, bahwa yang diupload Dian Sandi Utama bahwa dialah pemilik data. Nah ini penyesatan publik. Dalam rezim digital itu ada kepemilikan itu dikategorikan dari beberapa. Yang pertama adalah data owner, pemilik data. Artinya apa? Informasi yang terkait di dalam objek digital itu terkait si pemilik data karena tertulis Joko Widodo, nomor induk mahasiswanya, tanggal lahir, UGM, bla bla bla. Maka pemilik datanya adalah Pak Jokowi. Yang kedua, ada media owner. Di mana dia disimpan? Bisa di flash disk, bisa di cloud, bisa di memory card. Dalam hal ini, ya server X. Karena Dian Sandi Utama menguploadnya ke X, maka media ownernya adalah X. Itu yang kedua, kategori kedua. Yang ketiga, saya ingatnya cuma beberapa ya. Pada awal diskusi, Rismond berusaha menanggapi argumen yang selama ini disampaikan pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keduanya berulang kali menyatakan bahwa objek yang mereka teliti bukanlah ijazah asli Jokowi, melainkan foto atau salinan digital ijazah yang digunakan oleh Dian Sandi. Karena itu, menurut mereka, penelitian digital forensik yang dilakukan hanya terbatas pada berkas digital yang beredar di ruang publik. Namun, Rismond memiliki pandangan berbeda. Meskipun foto tersebut diunggah oleh Dian Sandi, dokumen itu tetap berkaitan dengan Jokowi, karena di dalamnya terdapat identitas dan data yang mengatasnamakan Jokowi. Atas dasar itu, ia berpendapat bahwa foto tersebut tetap dapat dipandang sebagai representasi dokumen milik Jokowi dalam konteks pembahasan yang sedang berlangsung. Bukan Dian Sandi yang sebagai uploader yang bertanggung jawab, mereka yang disangkakan mengubah karena informasi yang terkait termuat di dalam objek digital yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama adalah Pak Jokowi. Ketika mengubah maka masuklah delik pidana di Undang-Undang ITE. Iya, itu. Itu Pak. maksud Anda ya? Iya. Oke.
Tapi itu diyakini bahwa punya Pak Jokowi, ijazah yang Bukan diupload dia Dian Sandi. informasi kan terkait dengan Pak Jokowi nih. Ada di foto ijazah itu yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama itu kan Joko Widodo. Tapi kan undang-undang ITE mengubah dokumen asli. Apakah kemudian itu dokumen asli? Bukan objek digitalnya, Bang. Informasi yang kok ketawa sih? Enggak bagus ini menertawakan. Saya sedang serius. Boleh, gitu loh. saya kasih kesempatan. Jangan, kan belum tahu, Pak. Oke. Ya. Argumen tersebut kemudian memancing pertanyaan lanjutan dari moderator Aiman Wicaksono. Aiman mempertanyakan konsistensi logika yang digunakan RIS dengan mengaitkannya dengan ketentuan Undang-Undang ITE. Pertanyaan yang diajukan mengarah pada persoalan apakah ketentuan pidana mengenai perubahan dokumen elektronik dapat diterapkan jika yang dipersoalkan adalah sebuah foto atau salinan digital bukan dokumen asli. Pada momen itulah suasana diskusi berubah. Rismond tampak berhenti sejenak untuk menyusun jawaban. Ia beberapa kali mencoba menjelaskan pandangannya, tetapi dinilai belum secara langsung menjawab inti pertanyaan yang diajukan moderator. Reaksi spontan pun muncul dari sebagian narasumber di studio maupun sebelah penonton yang terdengar tertawa melihat situasi tersebut. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh kubu Roy Suryo untuk memberikan bantahan. Saya melihat begini, kita bicara soal hukum, Iya. kita bicara soal ITE, tapi Bung Rismond ini sudah mengaplikasikan ITE dan hukum. Ranahnya bukan dia. Nah, coba lihat dulu laporan Pak Jokowi yang dituduhkan milik saya. Dia tidak mengakui. Baca dulu laporan polisinya. Saya sudah baca, makanya saya ketawa. Jadi dokumen itu tidak diakui oleh Pak Jokowi, tapi dikatakan yang dituduhkan milik saya. Baca dulu. Ini yang Dian Sandi maksudnya ya? Jadi Pak Jokowi bikin laporan polisi. Oke, betul. Dia menyatakan dokumen itu yang dituduhkan milik dia. Nah, yang kedua, tadi uploadernya siapa? Dian Sandi. Dian Sandi. Lah, pasal 32 ayat 1 harus mentransmisikan. Siapa yang mentransmisikan? Di situ. Ya, ketika saya jelaskan kepada penyidik waktu itu. Makanya saya ketawa. Ini uploader, ya uploader yang kena harusnya. Mereka menyatakan bahwa argumen Rismond justru bertentangan dengan isi berita acara pemeriksaan atau BAP yang menurut mereka pernah disampaikan oleh Jokowi sendiri dalam proses hukum. Menurut pihak Roy Suryo, dalam BAP tersebut, Jokowi disebut menggunakan frasa foto ijazah yang dituduhkan sebagai miliknya atau redaksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa yang dipersoalkan adalah foto ijazah yang dikaitkan dengan dirinya. Bahwa kemudian itu diubah-ubah dan kemudian ada delik pidananya? Tidak ada saksi satupun yang menyatakan bahwa Mas Roy dan Bung Rismond ataupun Dr. Tifa pernah merubah-rubah. Tidak ada satupun ahli Melakukan penelitian di sana. Makanya saya bilang, ini dirubahnya di mana? Kalau kita melihat akun X, masih ada. Kemarin di persidangan dilihat. Jadi tidak dirubah. Siapa yang merubah? Oke. Itulah yang saya ketawa gitu loh. Jadi jangan mencampur adukan masalah ITE dengan pidananya. Bagi kubu Roy, penggunaan redaksi tersebut menunjukkan bahwa objek yang dimaksud adalah foto yang beredar, bukan pengakuan bahwa foto itu merupakan dokumen asli miliknya. Atas dasar itu, kubu Roy menilai argumen Rismond menjadi tidak konsisten. Menurut mereka, apakah Jokowi sendiri dalam dokumen pemeriksaan membedakan antara foto yang beredar dengan dokumen asli? Maka penelitian terhadap foto tersebut tidak dapat secara otomatis disamakan dengan penelitian terhadap ijazah asli. Hakim Pak I. Ketut Darmawan itu bahkan mengakses dari komputer Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, komputer yang netral, itu akun X-nya Dian Sandi. Dan di situ ketika diakses, akun Dian Sandi itu sama persis dengan ketika pertama kali diupload pada tanggal 1 April. Berarti pasal 32-nya ada orang yang mengubah kemudian melakukan rekayasanya, nggak ada sama sekali di situ. Dan tadi yang dikatakan Pak Didi itu sudah membaca, dan kami juga sudah membaca laporannya Jokowi. Laporan Jokowi mengatakan bahwa itu yang disangkakan atau yang dituduhkan milik saya. Jadi dia tidak mengakui kalau dituduhkan itu. Kata-kata hukum tuh penting sekali. Yang dituduhkan artinya apa? Artinya bukan milik Jokowi. Dia nggak mengakui Dituduhkan milik Jokowi. Iya.
yang dituduhkan milik saya. Laporannya Tolong aja udah dibaca. Saya pernah meminta Anda sebagai pengacara saya. Lah memang Anda tidak yang meminta. mendekati saya Anda di memang festival. tidak meminta. Saya Lalu sudah menjelaskan dijadikan kepada adendum publik. oleh Bang Abraham Sebentar. Samad yang Anda tipu sekarang. Kok astagfirullahalazim. Rismon, Loh, kamu tidak punya kapasitas begini, untuk itu. Seolah-olah, ini saya luruskan. Saya pernah kenal Anda. Saya jelaskan kepada Anda ya. Saya jelaskan kepada Anda pengacara saya. supaya Anda yang semua mendekati saya, Ya, mengemis-ngemis pada saya. saya istighfar. Saya jelaskan kepada saudara ya. Tapi dengarkan saya, Kapan dengarkan saya. pernah kenal Anda sebelumnya? Ya, dengarkan saya, nanti saya jelaskan kepada saudara. Kita dengar dia dulu. Oke ya, pertanyaan ini diulang-ulang terus dan saya sudah klarifikasi kepada publik. Ini bagus juga di forum rakyat bersuara. Perdebatan sengit kembali mewarnai program Rakyat Bersuara ketika Rismon Sianipar dan pengacara Abdul Ghafur Sangaji saling berhadapan dalam satu forum. Adu argumentasi yang semula membahas persoalan hukum dan polemik ijazah Jokowi mendadak berubah menjadi pembahasan mengenai hubungan keduanya saat Sangaji pernah menjadi kuasa hukum Rismon. Suasana mulai memanas ketika Rismon Sianipar menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam forum tersebut, Rismon mengaku tidak mengenal Abdul Ghafur Sangaji sebelum polemik tersebut mencuat. Bahkan, Rismon menyatakan bahwa Sangajilah yang datang menawarkan diri dan disebut mengemis agar dijadikan kuasa hukumnya. Yaitu pada saat rapat di tempatnya Bang Ahmad Yani. Ada Rismon hadir, ada Jagir hadir, ada Mas Roy hadir. Saya diundang oleh seseorang tersangka, sahabat saya namanya Bang Rustam Effendi. Diperkenalkan dengan dua lawyer dari Taka. Girls Night Out, semua harus on point. Diperkenalkan dengan dua lawyer dari Taka. Namanya Bang Jack Aspardi Piliang dan kemudian Bang Juju. Dua-duanya adalah senior saya dari Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Saya dibawa dalam ruang itu, saya juga belum kenal Bang Rismon. Pada saat kami rapat untuk mempersiapkan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, saya adalah orang terakhir yang berbicara. Ada Mas Roy saksinya. Saya duduk di pojok paling kiri. Kalau nggak salah nggak 2 atau 3 orang setelah Jagirs. Saya adalah orang terakhir yang memberikan pandangan dan saat itu Bang AS karena salah satu yang dilaporkan, termasuk juga ada Bang Ahmad Gozinuddin bertanya, ini Adinda yang hadir ini siapa? Dijawablah oleh Bang Juju dan Bang Jack Aspardi Pilihan, itu junior kami Bang, alumni UI juga. Pernyataan itu sontak membuat suasana studio berubah tegang. Abdul Ghafur Sangaji yang duduk agak jauh dengan Rismon segera memberikan bantahan keras. Dengan nada tinggi, Sangaji menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ia alami. Menurut Sangaji, dirinya sama sekali tidak pernah meminta ataupun menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Rismon Sianipar. Ia menjelaskan bahwa keterlibatannya justru bermula setelah diminta oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, untuk memberikan pendampingan hukum kepada Rismon. Setelah mereka menyelesaikan pembicaraan itu, saya diberikan kesempatan untuk berbicara terakhir. Ini fakta. Bisa ditanyakan langsung kepada Bang Abraham Samad. Saya menyampaikan pendapat hukum saya, hanya 2 hal yang saya sampaikan. Setelah saya menyampaikan pandangan hukum saya, Bang Abraham tanya ke saya, Adinda, apakah Adinda adalah seorang advokat juga? Iya, saya seorang advokat. Saat itu juga perintah Bang Abraham Samad kepada Bang Ahmad Gozinuddin adalah masukkan Adinda Abdul Ghafur Sangaji sebagai tim kuasa hukum. Dan saat itu juga saya tanda tangan surat kuasa. Ada Jagirs jadi saksi. Saya tidak pernah minta lewat Rismon. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Oke, jadi saya tidak mau memperpanjang itu, clear ya. Jadi kalau Rismon mengatakan saya mengemis ke dia, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, saya bersumpah atas nama Tuhan saya, atas nama iman saya, atas nama agama saya tidak pernah meminta kepada saudara Rismon. Bahwa kemudian saya menjadi tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Bang Abraham Samad dan dimasukkan dalam surat kuasa karena mereka ini semuanya adalah prinsipal. Saat itu Rismon bergabung dengan Mas Roy, bergabung dengan Abraham Samad. Semua yang dilaporkan itu belum tersangka loh, masih statusnya terlapor. Dalam penjelasannya, Sangaji mengatakan bahwa dirinya menerima permintaan tersebut sebagai bentuk profesionalisme sebagai advokat. Ia menegaskan tidak pernah mendatangi Rismon untuk meminta posisi sebagai kuasa hukum, apalagi memohon agar ditunjuk mendampingi perkara yang sedang dihadapi.
Intinya saya tidak pernah kenal Anda. Ya kan dan saya tidak udah pernah katakan. gini. Tidak pernah meminta Anda sebagai pengacara saya. Udah itu aja. Memang kan Lewat adendum kan. Saya pernah nggak tanda tangan surat kuasa, memberikan surat kuasa kepada Anda? Pernah nggak? Masa saya harus jelaskan Tanda tangan lagi? saya pernah nggak? Saya minta kepada Anda. Gini Bang Rismon. Enggak, saya Saat tanya dulu. semua Pernah menjadi nggak tanda klien tangan untuk saya, tim Taka, saya berikan kuasa hukum kepada Anda? tanya Bang Ahmad Kozinudin. Makanya saya tanya, pernah nggak kuasa hukum saya tanda Karena tangan saya kepada hanya Anda? tanda tangan sebagai kuasa hukum. Iya, pernah nggak? Ya Saya tanyakan kasih pada tanda Ahmad tangan. Kozinudin. Enggak Bang Ahmad pernah. Kan? Kozinudin. Loh, kok nggak tahu? Anda cuma adendum di sana. Tapi Anda Saya tidak pernah memberikan tanda tangan saya untuk memberikan kuasa hukum saya kepada Anda. Jadi jangan bawa nama saya. tapi Anda pada akhirnya kan mengaku juga bahwa kami mendampingi Anda, kan Anda nggak pernah nolak. Oke. Tapi poinnya Jadi kan saya udah sering selesai semua. mendampingi Bang Rismon juga gitu loh. Buka-bukaan aja lah. Berapa yang dibayar oleh Bang Rismon kepada para kuasa hukum? 0 rupiah. Apa yang pernah Bang Rismon berikan kepada kami pembela hukumnya? 0. Sebelum dia mendapatkan RJ, siapa yang mendampingi beliau di Polda Metro Jaya? Saya yang mendampingi beliau, Bang Ahmad Kozinudin. Aku bicara dulu. Sebentar dulu. Salah. Bang Azam, Salah. ada juga Bang Jamada. Salah. Ya. Jadi jangan nanti Sebentar dulu. menggelapkan informasi loh. Enggak, salah. Anda salah. Anda jangan menyesatkan Saya publik boleh juga. berbicara Anda tentang jangan Rizal. menyesatkan Nanti publik saya beri juga. kesempatan. Bahkan pada saat pemeriksaan Bang Rismon sebagai tersangka, kami diutus sebagai kuasa hukumnya. Bergantian itu. Ada saya, ada Jamada, ada Bang Petrus Celestinus, ada Mulyadi, dan ada Melki siapa? Bukan, Mokolensang, Jemi Mokolensang. Bukan Bang Jamada sendiri yang mendampingi. Saya juga mendampingi, bergantian juga. Beliau diperiksa 3 kali dan kami ini bertukaran. Kadang-kadang ada yang capek, silakan keluar dulu, makan, minum. Ini fakta yang tidak bisa dibantah oleh Bang Rismon. Bang Rismon kasih apa buat pengacara-pengacara ini? Bung Aiman, gantian Bung Aiman. Ya, Nggak sebanding ini. jadi seorang klien itu jangan seperti kacang lupa kulitnya gitu. Oke, Waduh. baik. Sudah mendapatkan RJ, Baik. yang nggak terjadi adalah dia menghina para kuasa hukumnya yang terdahulu. Oke, baik. Kuasa hukum Roy Suryo, yaitu Abdul Ghafur Sangaji, akhirnya buka suara terkait polemik penanganan kasus ijazah yang sempat melibatkan Rismon Sianipar. Dalam keterangannya, Sangaji mengungkapkan bahwa selama ini mendampingi Rismon, dirinya tidak pernah menerima bayaran sepeser pun. Ia mengaku kerap bolak-balik ke Polda Metro Jaya untuk mengurus perkara tersebut, namun seluruh upaya itu dilakukan tanpa imbalan. Sangaji juga menyinggung sikap Rismon yang dinilainya tidak tahu terima kasih. Ia merasa upaya dan tenaga yang telah dilakukan justru tidak dihargai. Bahkan dirinya sempat diremehkan oleh pihak yang pernah ia bela. Pernyataan ini memperlihatkan adanya keretakan hubungan antar keduanya, sekaligus membuka sisi lain dari dinamika di balik penanganan kasus yang sempat ramai diperbincangkan publik tersebut.